kalau tidak dibakar Pak, suatu saat dia kembali lagi kan. Jadi kami selaku warga masyarakat tidak mau Kalimantan ini tidak dimasuki orang Madura Pak. Tahun 2001, sebuah kota kecil di Kalimantan Tengah menjadi panggung kekerasan brutal yang mengguncang Indonesia. Kota Sampit yang dulunya damai, tiba-tiba menjadi ladang pembantaian. Mayat-mayat bergelimpangan, rumah-rumah dibakar, ribuan orang mengungsi dalam ketakutan. Ini bukan konflik antar negara, ini adalah konflik antar sesama warga Indonesia, antara penduduk asli Kalimantan yaitu suku Dayak dan penduduk pendatang yaitu suku Madura. Kalimantan sebuah pulau raksasa yang dikenal dengan hutan tropisnya yang lebat dan kekayaan alamnya yang melimpah. Selama berabad-abad di tanah ini, berbagai suku dan etnis hidup berdampingan, menjalani harmoni dalam keragaman. Dayak sebagai penduduk asli, hidup selaras dengan alam dan tradisi. Lalu datanglah para pendatang, mencari kehidupan yang lebih baik, membawa budaya dan harapan baru, sebuah mozaik kehidupan yang kaya, di bawah naungan pohon-pohon raksasa. Namun pada sewaktu-waktu, keindahan itu hancur seketika. Pada Februari 2001, sebuah tragedi yang tak terbayangkan meledak di kota Sampit, Kalimantan Tengah. Konflik horizontal berdarah yang brutal, mengubah harmoni menjadi neraka, dan persaudaraan menjadi kebencian. Ini adalah kisah tentang Perang Sampit, sebuah babak kelam yang memperlihatkan betapa rapuhnya perdamaian ketika benih-benih prasangka tumbuh menjadi dendam. Untuk memahami Perang Sampit, kita harus mundur puluhan tahun ke belakang. Ketika pemerintah Indonesia menjalankan program besar yaitu transmigrasi, ini bukan sekedar konflik sesaat, melainkan akumulasi dari ketegangan yang telah berlangsung puluhan tahun. Sejak era kolonial dan kemudian digencarkan di masa Orde Baru, program transmigrasi membawa ribuan pendatang dari pulau-pulau padat penduduk, terutama Pulau Jawa dan Madura, ke Kalimantan. Mereka datang dengan harapan baru, mencari lahan, pekerjaan, dan kehidupan yang lebih baik. Namun, kedatangan mereka mengubah komposisi demografi secara drastis, terutama di daerah-daerah seperti Sampit. Masyarakat asli Dayak yang selama ini hidup dengan kearifan lokal dan ikatan kuat terhadap tanah adat merasa terpinggirkan. Persaingan dalam akses lahan, pekerjaan, dan kesempatan ekonomi pun semakin menajam. Di sektor informal seperti angkutan umum atau pengolahan limbah kayu, gesekan antara kelompok Dayak dan Madura sering terjadi. Perbedaan budaya, adat istiadat, dan cara pandang juga memperkeruh suasana. Masyarakat Madura yang dikenal keras dan lugas terkadang dianggap kurang menghormati adat Dayak yang lebih menjunjung tinggi keharmonisan dan musyawarah. Ketegangan laten ini ibarat bara dalam sekam, seringkali tersulut oleh insiden-insiden kecil yang kemudian dipolitisasi atau dibesar-besarkan. Ada rasa saling curiga, prasangka, dan kecemburuan yang tumbuh di balik senyuman dan sapaan sehari-hari. Pemerintah daerah seringkali kesulitan dalam mengelola pluralitas ini secara adil, dan kadang-kadang penegakan hukum yang tidak tegas terhadap insiden-insiden kecil justru memperkeruh keadaan. Sampit yang tadinya damai menjadi sebuah kuali yang siap mendidih. Sebelum tragedi besar di Sampit tahun 2001, Kalimantan Tengah telah beberapa kali dilanda konflik komunal yang melibatkan kelompok Dayak dan Madura. Ini adalah sinyal peringatan, sebuah bisikan bahaya yang seharusnya ditanggapi serius. Salah satu yang paling menonjol adalah kerusuhan di Pangkalan Bun pada tahun 1997. Kerusuhan di Pangkalan Bun ini juga dipicu oleh insiden kecil yang dengan cepat berkembang menjadi bentrokan massal. Rumah-rumah dibakar, korban jiwa berjatuhan, dan ribuan orang terpaksa mengungsi. Konflik ini meskipun berhasil diredam oleh aparat, tetapi meninggalkan luka mendalam dan memperkuat prasangka di kedua belah pihak. Rasa dendam mulai tertanam, menunggu kesempatan untuk muncul kembali. Insiden kecil lainnya terus terjadi di berbagai wilayah, mulai dari perselisihan dalam jual beli, perebutan lahan, hingga perkelahian antar individu. Setiap insiden kecil, sekecil apapun, dengan mudah dipolitisasi dan dikaitkan dengan sentimen etnis. Rumor dan provokasi menyebar cepat, memperkeruh suasana, dan menciptakan ketakutan di masyarakat. Aparat keamanan yang ada saat itu seringkali terlihat kewalahan, tidak memiliki strategi yang memadai untuk mengatasi akar masalah, dan kadang-kadang responnya yang lambat justru memberi ruang bagi eskalasi konflik. Masyarakat yang hidup di tengah ketegangan ini merasakan bahwa perdamaian yang mereka miliki adalah rapuh. Mereka tahu ada bara di bawah sekam dan tinggal menunggu percikan api yang tepat untuk menyulutnya menjadi kobaran yang tak terkendalikan. Sampit dengan kepadatan penduduk dan kompleksitas sosialnya menjadi sasaran empuk bagi ledakan berikutnya.
Dan percikan itu tiba pada Februari 2001. Sebuah insiden kembali menjadi pemicu ledakan yang tak terbayangkan. Laporan awal menyebutkan adanya penyerangan dan pembunuhan terhadap seorang warga Dayak oleh kelompok Madura di sebuah kafe di Sampit. Kejadian ini, meskipun detailnya masih menjadi perdebatan, dengan cepat menyulut amarah yang telah lama terpendam. Dalam hitungan jam, konflik ini meledak. Masa dari kedua belah pihak yang telah dipenuhi dendam dan prasangka saling menyerang dengan brutal. Yang paling mengerikan, konflik ini melibatkan senjata tradisional Dayak seperti mandau yang bukan hanya digunakan sebagai senjata, tetapi juga memiliki makna ritual. Ritual Panglima Burung disebut-sebut ikut dimainkan, menambah kengerian dan keyakinan akan kekuatan mistis dalam pertempuran. Pemandangan di Sampit berubah menjadi neraka, rumah-rumah dibakar, toko-toko dijarah, dan jalanan dipenuhi mayat. Kekerasan terjadi di mana-mana, brutal dan tak terkendali. Banyak warga yang tewas bukan hanya akibat serangan langsung, tetapi juga karena terperangkap di dalam rumah yang terbakar atau diserang saat mencoba melarikan diri. Wajah-wajah ketakutan dan keputusasaan terlihat di setiap sudut kota. Aparat keamanan yang jumlahnya tidak memadai, kewalahan, dan tidak mampu menghentikan amuk massa. Konflik menyebar dengan cepat dari Sampit ke daerah-daerah sekitarnya, bahkan hingga Palangkaraya. Ribuan orang terpaksa mengungsi, meninggalkan seluruh harta benda mereka. Mereka berlarian mencari perlindungan di kantor polisi, markas militer, atau pelabuhan, berharap bisa keluar dari lingkaran kekerasan ini. Kapal-kapal penuh sesak dengan pengungsi yang ingin menyelamatkan diri. Banyak di antaranya adalah etnis Madura yang menjadi sasaran utama kemarahan. Ini adalah eksodus massal, sebuah bukti nyata dari betapa kejamnya konflik yang melibatkan sentimen etnis. Jumlah korban jiwa sangat sulit dipastikan, namun diperkirakan mencapai ratusan bahkan ribuan orang. Banyak jenazah yang tidak teridentifikasi hilang dalam kobaran api atau kekacauan. Selain korban jiwa, kerusakan materi juga sangat besar. Ribuan rumah dan bangunan hancur, meninggalkan puing-puing dan trauma mendalam bagi para penyintas. Sampit yang tadinya kota ramai, kini hanya menyiksakan bayang-bayang kehancuran. Melihat skala kekerasan yang tak terkendali, pemerintah pusat akhirnya melakukan intervensi besar-besaran. Ribuan personel gabungan dari TNI dan Polri dikerahkan ke Sampit dan wilayah-wilayah terdampak lainnya. Mereka berupaya menghentikan kekerasan, mengevakuasi pengungsi, dan memulihkan keamanan. Situasi perlahan mulai terkendali, namun luka yang ditorehkan sudah terlalu dalam. Setelah kekerasan fisik mereda, tantangan terbesar adalah mulai proses rekonsiliasi. Ini bukan hanya tentang membangun kembali bangunan, tetapi juga membangun kembali kepercayaan antara dua etnis yang telah saling melukai. Berbagai upaya dilakukan, seperti dialog-dialog lintas etnis, pertemuan tokoh adat dan agama, hingga program-program pemulihan trauma bagi para korban dan pengungsi. Pemerintah dan berbagai elemen masyarakat sipil bekerja keras untuk merajut kembali tali persaudaraan. Mediasi dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan kecil yang menjadi pemicu konflik. Meskipun prosesnya sangat panjang dan sulit, secara perlahan kedamaian mulai kembali ke Sampit. Banyak pengungsi yang memilih untuk tidak kembali ke Sampit karena trauma. Namun, sebagian lainnya memutuskan untuk membangun kembali hidup mereka di sana bersama dengan tetangga yang dulunya saling berhadapan. Beberapa inisiatif penting muncul seperti pembentukan forum-forum dialog dan pendidikan multikultural untuk memastikan bahwa generasi mendatang tidak akan mewarisi kebencian dari masa lalu. Pemerintah juga berupaya lebih serius dalam penegakan hukum terhadap pelaku kriminalitas yang menjadi pemicu konflik tanpa memandang etnis. Ini adalah langkah penting untuk menegaskan bahwa hukum berada di atas segalanya.